Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita. Wah, coba ngaku deh, siapa di sini yang pernah baca soal-soal Olimpiade Sains dan ngerasa, aduh ini lagi baca bahasa alien atau gimana sih? Pasti pernah kan? Nah, hari ini kita bakal ubah total sudut pandang itu. Daripada ngelihat soal-soal rumit ini sebagai beban akademis yang bikin pusing, kita bakal anggap mereka sebagai misteri ilmiah yang super mendebarkan. Ya, bayangin aja Anda ini lagi jadi detektif sains. Kita bakal ngumpulin petunjuk-petunjuk seru, dari yang ukurannya sekecil sel di bawah mikroskop, sampai meluas ke hukum fisika alam semesta. Udah siap? Yuk kita mulai penyelidikannya. Oke, jadi ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas genetika dan rahasia sel. Terus lanjut ke adaptasi hewan dan pencernaan. Habis itu, kita agak melompat ke fisika, bahas suhu dan pemuaian logam. Dan terakhir, kita tutup dengan energi, gerak, dan tekanan. Benar-benar eksplorasi lintas disiplin dari ujung ke ujung. Bagian pertama, genetika dan rahasia sel, memetakan dunia mikroskopis. Oke, mari kita selami bagian ini. Kita akan masuk ke inti kehidupan itu sendiri. Di mana satu error kecil aja di kode genetik kita, efeknya bisa luar biasa besar. Gini, manusia normal itu kan punya 46 kromosom ya. Tapi coba pikirin, apa yang terjadi kalau ada sedikit aja penambahan atau pengurangan dari angka itu? Cuma beda satu loh. Misalnya, di sindrom Turner. Di sini ada pengurangan satu kromosom seksual. Jadi penderitanya cuma punya 44 autosom ditambah 1X saja. Kebalikannya, ada sindrom Klinefelter, di mana malah ada tambahan satu kromosom kelamin, jadinya XXY. Terus, gimana dengan sindrom Down? Nah, ini yang sering disebut trisomi 21. Artinya ada ketambahan satu kromosom spesifik di pasangan autosom nomor 21. Jadi total autosomnya 45. Maksud saya, bayangin deh, matematika sederhana banget kan? Cuma plus 1 atau minus 1. Tapi secara biologis, wow, itu menciptakan kondisi fisik dan genetik yang benar-benar berbeda. Nah, biologi itu nggak cuma soal sel, tapi juga populasi. Yang ujung-ujungnya, yap, butuh matematika. Terus, gimana ceritanya kalau kita harus ngerjain soal deduksi hitung-hitungan tanpa kalkulator? Bayangin, Anda dikasih data gini. Ada populasi yang naik dari 100.000 jadi 159.000 dalam 6 tahun. Terus Anda disuruh cari rata-rata persentase pertumbuhannya tiap tahun. Pakai rumus geometri standar, wah keburu habis waktu ujiannya. Disinilah mindset detektif kita main. Kita harus perlakukan statistik populasi ini layaknya teka-teki logika. Kita hitung peningkatan rasionya dari tahun ke tahun secara manual, pelan-pelan selangkah demi selangkah. Dan tahu nggak, setelah kita urai perlahan cari rata-ratanya, kita bakal dapat angka genap yang super memuaskan. 8%. Asli deh, pendekatan struktural manual kayak gini tuh jauh lebih aman dan masuk akal pas kita lagi grogi di bawah tekanan ujian. Daripada maksa ngingat rumus, tapi malah ngeblank kan? Lanjut ke bagian kedua, adaptasi hewan dan pencernaan. Bertahan hidup di alam liar. Sekarang setelah kita selesai bedah-bedah bagian dalam sel mikroskopis, mari kita keluar sebentar. Kita lihat gimana sih makhluk hidup yang utuh ini beradaptasi buat bertahan di alam liar yang super keras. Kalau ngomongin bertahan hidup, alam itu benar-benar jenius. Kita nyebutnya adaptasi morfologi, alias ubah bentuk fisik demi nyambung nyawa. Coba deh lihat kaktus. Mereka itu kan ada di gurun yang panas gila. Jadi daunnya yang harusnya gampang layu itu diubah jadi duri-duri tajam. Terus batangnya dibikin super tebal buat nyimpen cadangan air. Terus contoh lain unta. Punuk unta itu bukan sekedar pajangan atau buat lucu-lucuan ya. Itu benar-benar perisai pelindung alami dari suhu gurun yang kalau siang panasnya minta ampun, tapi kalau malam bisa dingin banget. Jadi bentuk-bentuk fisik unik ini tuh sebenarnya jawaban biologis langsung terhadap lingkungan yang brutal. Terus yang bikin saya selalu takjub adalah strategi evolusi alam yang kebagi dua ini. Pertama, evolusi divergen. Ini tuh ibarat satu nenek moyang yang sama, tapi karena keturunannya pada misah ke lingkungan yang beda-beda, bentuk fisik mereka akhirnya ikutan beda dan bercabang kemana-mana. Nyebar gitu sifatnya. Nah yang kedua ini kebalikannya, namanya evolusi konvergen. Ini terjadi pas alam seolah bilang, aha, ini nih desain paling juara. Jadi, makhluk-makhluk dari nenek moyang yang beda jauh malah ngembangin fisik yang mirip karena hidup di tantangan lingkungan yang sama. Contohnya, ya ikan hiu sama mamalia laut kayak paus. Beda jauh kan silsilahnya, tapi badannya sama-sama berbentuk peluru biar gampang berenang cepat. Keren banget ya, alam itu bisa super kreatif, tapi juga super efisien di saat yang bersamaan. Ngomongin soal efisiensi, coba deh kita intip ruang mesin pencernaannya sapi. Kalau selama ini Anda mikir sapi cuma punya 4 perut, wah proses aslinya jauh lebih kompleks dari itu. Makanan masuk lewat mulut,
terus mampir di rumen dan retikulum. Habis itu dikeluarin lagi loh ke mulut buat dikunyah ulang, proses yang namanya regurgitasi. Kalau udah halus, baru deh meluncur ke omasum buat digiling lagi secara mekanis. Puncaknya masuk ke abomasum. Ini nih perut sejatinya sapi, tempat di mana asam klorida dan enzim kimiawi bekerja. Bayangin, kita ngelihat sapi lagi santai ngunyah rumput, padahal di dalam perutnya lagi ada pabrik biologi yang super canggih beroperasi. Bagian ketiga, suhu dan pemuaian logam saat keadaan memanas. Kita udah cukup bahas makhluk hidupnya ya. Sekarang mari kita ganti gigi dan melompat ke dunia fisika, spesifiknya ke dinamika termal pada benda mati. Nah, ini dia salah satu pertanyaan jebakan fisika yang paling klasik. Bayangin, Anda pegang plat logam bundar, tipis, terus di tengahnya ada lubang kecil banget. Luas lubangnya cuma 0,25 cm persegi. Terus, Anda panasin seluruh plat itu sampai logamnya memuai dan membesar. Coba pakai logika instan deh. Kalau logam di sekelilingnya membesar, bukankah harusnya dia mendesak lubang di tengah itu dan bikin lubangnya malah jadi lebih kecil? Kira-kira apa yang beneran terjadi sama luas lubang itu? Jawabannya ternyata 0,2501 cm persegi. Yap, lubangnya justru ikutan membesar. Kok bisa? Poin krusialnya itu ada di prinsip dasar pemuaian termal. Pas logam dipanaskan, jarak antar atomnya itu menjauh ke segala arah secara proporsional. Jadi bukannya menyusut nutupin lubang, bagian tepian lubang itu ikut berekspansi, persis seolah-olah ruang kosong itu terbuat dari logam yang sama. Asli, hal kayak gini nih yang bikin fisika itu kerasa bertolak belakang sama intuisi kita, tapi justru di situ serunya. Oke, sekarang kita pindah dari soal panas-panasan ke urusan lensa dan optik. Pernah nggak lagi baca buku, terus harus dijauhin sampai 50 cm baru kelihatan jelas? Padahal mata normal kan asik-asik aja baca di jarak 30 cm. Kalau gitu ceritanya, berarti Anda kena rabun dekat. Anda kesusahan ngelihat detail objek yang dekat. Solusinya, mata Anda butuh bantuan lensa positif alias cembung. Kebalikannya, kalau yang jauh-jauh malah ngeblur, itu rabun jauh dan butuhnya lensa negatif. Dan tahu nggak, semua ukuran kacamata itu dihitung pakai rumus fisika yang presisi banget, pakai satuan dioptri berdasarkan jarak titik dekat masing-masing orang. Jadi ya, fisika itu ibarat mekanik yang siap sedia benerin keterbatasan biologi tubuh kita. Bagian keempat, energi, gerak, dan tekanan. Gaya di sekitar kita. Yuk kumpulin lagi energinya buat masuk ke babak terakhir eksplorasi kita hari ini. Tarik napas panjang dulu, karena di bagian ini kita bakal ketemu teka-teki kinematika dan dinamika yang benar-benar butuh logika kalkulasi tingkat tinggi. Mari kita buka dengan teka-teki yang ngambil inspirasi dari hukum Newton. Coba bayangin, ada orang lagi ngedorong peti super gede dan berat melintasi lantai. Orang ini sampai ngos-ngosan saking beratnya. Tapi, peti itu cuma bergerak dengan kecepatan konstan aja. Maksudnya kecepatannya stabil, nggak makin cepat. Pertanyaannya, berapa sih total usaha bersih atau kerja bersih yang secara fisika bekerja pada peti itu? Dan jeng-jeng, jawabannya adalah 0. Yap, 0 mutlak. Ini benar-benar jebakan di dunia fisika. Kenapa bisa 0? Gini logikanya. Kecepatan konstan itu kan berarti percepatannya nggak ada alias 0 kan? Sesuai hukum pertama Newton, kalau nggak ada percepatan, otomatis resultan gaya atau total gaya bersihnya juga 0. Nah, rumus usaha itu kan gaya dikali perpindahan. Karena gayanya 0, ya usahanya pasti 0 juga. Jadi, mau orang tadi keringatnya segede biji jagung gara-gara ngelawan gaya gesek lantai, secara total kerja bersih fisika, nilainya tetap 0 besar. Nah, kalau udah masuk soal-soal gaya yang pakai bidang miring, waduh, itu pasti butuh yang namanya trigonometri kan? Tapi tenang, ada peretasan mental alias trik jembatan Claude yang gampang banget pakai jari tangan kita sendiri. Ini life hack banget buat ujian pas kita dilarang bawa kalkulator. Tinggal buka telapak tangan. Mulai dari jempol untuk 0 derajat, nilainya 0. Lanjut telunjuk buat 30 derajat, nilainya setengah. Jari tengah 45 derajat, nilainya setengah akar 2. Jari manis 60 derajat, setengah akar 3. Sampai kelingking buat 90 derajat, nilainya 1. Gampang banget kan? Nggak perlu hafalan mati lagi deh. Lanjut ke fenomena alam yang paling estetik, terbentuknya pelangi. Kenapa sih pelangi selalu punya urutan warna yang pakem, merah di atas, terus ungu di bawah? Jawabannya adalah prinsip dispersi cahaya. Jadi cahaya matahari yang warnanya putih itu sebenarnya isinya macam-macam warna. Dan dia dibiaskan pas nembus tetesan air hujan. Nah, karena cahaya warna merah itu punya panjang gelombang yang paling besar, dia bergeraknya lebih cepat saat menembus air dibandingin cahaya biru atau hijau. Makanya si merah ini membelok dengan sudut yang beda. Asli, ngebayangin matematika kecepatan cahaya bisa ngehasilin lukisan alam seindah pelangi itu, wow, merinding rasanya. Oke detektif, ini kasus pamungkas kita hari ini. Sebuah misteri kinematika yang butuh beberapa langkah buat dipecahin. Bayangin, sebuah bola ditarik lurus ke atas pakai tali. Kecepatannya konstan, 1 meter per detik.
Terus, persis banget pas bolanya nyampe di ketinggian 4 meter, talinya putus. Nah loh, pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhin bola itu sampai akhirnya nabrak tanah? Eits, jangan buru-buru jawab. Ingat, pas tali putus, si bola kan lagi asyik bergerak naik dengan kecepatan 1 meter per detik kan. Jadi dia nggak bakal ujuk-ujuk langsung jatuh ke bawah. Dia bakal terus meluncur naik dikit lagi karena hukum inersia, sejenak berhenti di udara, baru deh terjun bebas ke bawah. Dan coba tebak, pas kita pelan-pelan masukin angkanya, kita hitung waktu naiknya yang cuma sekian milidetik, ditambah ketinggian ekstra yang seuprit itu ke 4 meter awal tadi, terus baru kita hitung total durasi jatuh bebas pakai rumus gravitasi, boom, angka-angkanya itu saling meniadakan dengan sangat rapi dan menghasilkan satu jawaban yang memuaskan banget. Tepat 1 detik. Wah, ini sih bener-bener bukti kalau alam semesta kita kadang perhitungannya bisa luar biasa rapi dan bersih. Nggak kerasa ya, sepanjang eksplorasi kita hari ini, kita udah ngeliat gimana ubah satu kromosom aja bisa merombak total sistem tubuh makhluk hidup. Kita juga ngeliat gimana cahaya, panas, sampai gaya dorong, semuanya tunduk sama aturan alam yang mutlak. Jadi sebelum berpisah, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau hukum fisika energi yang skalanya makroskopis aja, bisa sebegitu eratnya terikat sama mekanisme biologi yang super mikroskopis, kira-kira, gaya rahasia dan tak terlihat apa lagi ya, yang secara diam-diam sedang membentuk dunia di sekitar kita, tepat di detik ini. Bikin penasaran kan? Pokoknya teruslah bertanya, teruslah mengamati alam sekitar, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.